Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, merdeka. Kalau kita mendengar bacaan setiap hari raya 17 Agustus, hari raya kemerdekaan Republik Indonesia, bacaan yang disodorkan kepada kita 3 bacaan tadi. Dan bacaan Injil tentang pertanyaan orang-orang Farisi, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Menarik sekali, Injil ini ditunjukkan atau disodorkan kepada kita dan bagaimana Yesus menjawab pertanyaan mereka yang berusaha menjerat mereka. Namun sebelum kita masuk ke situ, saya ingin memberikan penjelasan tentang latar belakang pajak bagi orang Yahudi. Jadi pada zaman pemerintahan Romawi, pajak itu diwajibkan. Ada yang namanya pajak penduduk dan ada yang namanya pajak pendapatan. Saya kira kalau orang-orang pajak pasti tahu. Nah, pajak penduduk itu adalah mereka yang adalah orang asing yang bukan warga negara Romawi. Jadi mereka dikenakan pajak penduduk. Sementara pajak pendapatan itu adalah mereka orang-orang Roma atau orang-orang yang berkewarganegaraan Romawi, sehingga yang mereka bayar hanya pajak pendapatan. Tetapi yang menjadi keberatan bagi orang Yahudi adalah mereka sebetulnya orang asli di situ. Tapi karena mereka bukan orang Romawi, sehingga mereka harus membayar pajak penduduk tadi kepada pemerintahan Romawi. Nah, lebih memberatkan lagi, mereka selain pajak penduduk yang ditarik oleh pemerintahan Romawi, dalam agama Yahudi, mereka wajib membayar yang namanya pajak bait Allah. Selain pajak bait Allah, ada lagi yang namanya persepuluhan. Sehingga bayarnya itu double-double. Nah, tentu orang-orang Farisi tadi, mereka pasti sangat tidak setuju. Nah, lebih-lebih kalau kita melihat dalam banyak Injil, seorang pemungut cukai pasti dibenci dan dianggap sebagai orang berdosa. Karena apa? Karena mereka bekerja sama dengan penjajah untuk memungut pajak dari bangsa Yahudi sendiri. Nah, sementara tadi kita mendengar
bahwa yang datang kepada Yesus untuk menjerat Yesus itu bukan hanya orang Farisi yang menolak pajak tadi, pajak penduduk tadi yang harus dibayar kepada kaisar, tetapi juga orang-orang Herodian atau orangnya Herodes, pendukung Herodes. Herodes ini ditunjuk secara khusus sebagai penguasa pribumi untuk menguasai wilayah Galilea dan sekitarnya atau wilayah kekuasaannya, Herodes Antipas. Sehingga dia punya kepentingan politik. Dia mendukung untuk memungut pajak, sementara orang Farisi tadi tidak. Nah, ini yang kemudian pertanyaan yang diajukan ini sangat menjerat. Kalau Tuhan Yesus bilang ya, berarti Tuhan Yesus ini melanggar hukum agama. Agama mereka mengatakan bahwa ya segala tanah yang ada di sana itu adalah Tuhan yang memberikan kepada Israel, sehingga mereka tidak perlu membayar pajak penduduk dan mereka adalah penduduk asli di sana. Tetapi kalau menjawab tidak, maka dia akan berhadapan dengan penguasa Romawi waktu itu yang diwakili oleh para pendukung Herodes tadi. Nah, ini seperti buah si malakama. Jadi dia menjawab ya atau tidak. Tetapi seperti kebiasaan para orang-orang Yahudi, jadi ketika seseorang itu memberikan pertanyaan yang mengarah pada sesuatu yang menjebak, maka orang yang ditanyakan ini harus bisa memberikan satu pertanyaan balik sebelum dia menjawab. Seperti kalau kita mendengar di Injil-Injil yang lain tentang apa hukum yang utama dan lain sebagainya, Yesus selalu memberi pertanyaan ulang. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus hari ini mau mengurai akar permasalahan yang sebenarnya. Jadi Yesus tahu bahwa mereka ingin menjebak dia. Sebab kalau dia menjawab dia membayar pajak, dia pasti disalahkan oleh agama Yahudi. Tapi kalau dia menjawab tidak, maka dia akan berhadapan dengan pemerintahan Romawi yang dianggap sebagai pemberontak dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus bertanya, coba kamu tunjukkan uang untuk membayar pajak. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah itu? Mereka mengatakan gambar dan tulisan kaisar. Tuhan Yesus mengatakan, maka berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka memuji kebijaksanaan Tuhan dalam menjawab pertanyaan yang menjebak ini, sehingga mereka tidak menemukan satu kesalahan apapun dari jawaban Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan oleh Injil ini kepada kita semua? Apa yang mau dikatakan oleh Injil sebetulnya sudah dijelaskan di dalam bacaan pertama dan juga bacaan kedua tadi. Dalam bacaan pertama itu Putra Sirak memberikan nasihat kepada para pemimpin. Jadi kepada para pemimpin agar berlaku adil. Karena apa? Karena para pemimpin sendiri itu menjadi teladan atau contoh bagi umat. Dan mereka itu yang senantiasa diikuti oleh rakyatnya. Kalau pemimpinnya buruk, maka rakyatnya akan buruk juga. Kalau pemimpinnya korup, maka tidak mengherankan kalau rakyatnya korup. Itu dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Sehingga dikatakan para penguasa bertanggung jawab atas rakyatnya. Kalau penguasanya bijak, maka dia bisa mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat. Nah, maka bacaan ini juga mengingatkan para penguasa baik pada zaman itu maupun kepada kita yang pada saat ini mendengarkan bacaan ini. Kemudian dalam bacaan kedua, Rasul Petrus mengatakan bahwa kita sebagai orang yang merdeka hendaknya menggunakan kemerdekaan itu dengan bijak. Orang merdeka tidak berarti dia semena-mena atau seenaknya menggunakan kemerdekaan itu.
Sebagai rakyat yang baik, dia harus tunduk baik itu kepada otoritas gereja atau otoritas keagamaan maupun kepada otoritas dunia, otoritas negara dan para wali. Ini mau mengatakan bahwa antara agama dan gereja meskipun dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan. Nah, maka jawaban Tuhan Yesus tadi, berikan kepada kaisar apa yang wajib kau berikan dan kepada Allah yang wajib kau berikan kepada Allah. Ini mau mengatakan kepada kita, hendaknya kita bijak dalam menggunakan akal budi, hendaklah kita bijak dalam kehidupan. Sebab kita hidup dalam satu negara, tentu negara punya yang namanya peraturan-peraturan, punya hukum-hukum. Begitu juga dalam agama kita punya peraturan dan hukum-hukum. Tetapi hal yang paling penting agar kedua ini tidak saling berbenturan adalah berlaku adil dan bijaksana. Dua hal ini yang membuat baik hidup beragama maupun hidup bernegara itu menjadi baik. Kalau dua hal ini diabaikan orang, maka baik itu hidup beragama maupun hidup bernegara akan kacau. Nah, seringkali orang membeda-bedakan, kalau di pemerintah tidak apa-apa, saya korupsi tidak apa-apa, asal jangan di gereja. Seringkali itu yang terlontar, apa ini kan lembaga dunia gitu, jadi tidak apa-apa. Jadi seolah-olah memisahkan kehidupan ini, seolah-olah hidup kita ini ada dua sisi, bahwa ini sisi yang harus saya lakukan, ini yang tidak boleh saya lakukan. Padahal kehidupan kita ini satu, dimanapun kita berada, kita juga membawa serta kerohanian di dalam diri kita dan kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Dan dua hal ini yang harus didamaikan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari kemerdekaan ini kita ingatkan kembali. Hiduplah sebagai seorang warga negara yang baik, baik terhadap negara maupun terhadap agama. Ada pepatah Latin mengatakan, ada yang tahu, pro ecclesia et patria. Artinya, tahu artinya? Ya, pro itu artinya mendukung baik itu gereja maupun negara. Atau kata-kata yang diucapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu seharusnya yang ada dalam diri kita masing-masing. Baik kita sebagai pemimpin maupun kita sebagai rakyat. Hendaknya kita berlaku jujur, berlaku adil. Kalau kita sudah hidup jujur, itu ya baik di dalam hidup gereja atau hidup beragama, maupun kita juga harus berlaku jujur dalam hidup bernegara. Sehingga ya segala sesuatu yang buruk tidak akan terjadi kalau semua orang berlaku baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah tantangan yang harus kita hadapi. Maka kita harus sebagai agen perubahan itu sendiri. Tantangannya karena sekarang kita bisa melihat bahwa baik itu korupsi, baik itu segala macam hal keburukan, seringkali juga terjadi di bukan hanya masyarakat kecil, tetapi bisa juga orang-orang yang punya kedudukan dan lain sebagainya. Meskipun itu hanya oknum-oknum tertentu. Tetapi sebagai warga negara yang baik atau sebagai umat yang baik, kita hendaknya menjadi garam dan terang bagi orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memulai. Kita tidak boleh menuntut orang lain melakukan dulu, tetapi kita hendaknya menjadi contoh sebagai warga negara yang baik dan juga orang beragama yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Merdeka!